Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fauzia Maulahibati dengan NIM 210602210004 akan membahas materi tentang struktur materi genetik penghasil sifat atau karakter. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, kita harus paham bahwa syarat dari materi genetik itu ada dua, yaitu adanya fungsi genotip atau replikasi, di mana ini nanti adalah proses penggandaan yang nantinya akan diturunkan kepada sel anakan. Kemudian yang kedua adanya fungsi fenotip atau ekspresi gen, di mana yang kita telah pelajari bahwa adanya central dogma, di mana DNA akan ditranskripsi menjadi RNA, kemudian nantinya akan ditranslasi menjadi protein. Seperti itu untuk menghasilkan suatu ekspresi gen. Setelah itu kita akan membahas tentang kromosom. Jadi dalam sebuah struktur materi genetik itu ada yang dinamakan dengan kromosom. Nah, apa sih itu kromosom itu? Jadi kromosom itu merupakan sebuah untaian DNA, di mana DNA itu nantinya akan dipilin oleh protein histon, akan diikat menjadi protein histon, kemudian akan bersatu yang disebut dengan nukleosom. Nah, ini bisa disebut dengan nukleosom. Kemudian nukleosom ini akan bersatu menjadi sebuah solenoid, akan semakin memadat. Kemudian nantinya bagian solenoid itu akan bergabung lagi menjadi sebuah kromatin, akan menjadi sebuah untaian atau pilihan yang lebih padat lagi. Kemudian nanti kromatin itu akan menjadi kromatid, yang kemudian nantinya akan bergabung menjadi satu, memadat menjadi sebuah bentuk kromosom atau homolog kromosom seperti ini. Jadi dari DNA akan dipilih oleh protein histon, akan dipadatkan dan akhirnya akan menjadi sebuah kromosom. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian dari kromosom. Seperti yang kita tahu bahwa umumnya yang kita lihat itu kromosom itu berbentuk seperti huruf X seperti ini. Nah, kromosom ini juga memiliki bagian-bagian penting, yaitu adanya kromonema. Kromonema ini merupakan bagian kromosom yang berupa pita spiral. Kromonema. Kemudian ada bagian sentromer, ini juga merupakan bagian yang penting yang akan menentukan bentuk dari kromosom kita. Nah, fungsinya itu sebagai tempat berpegangnya benang plasma dari spindel pada tahap anafase pada pembelahan inti. Nah, kemudian selanjutnya ada lekukan sekunder. Lekukan sekunder sebagai tempat terbentuknya nukleolus atau anak inti sel. Kemudian yang selanjutnya adalah telomer. Ada telomer, di mana ini merupakan bagian ujung kromosom yang fungsinya untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan kromosom yang lainnya. Kemudian yang terakhir adanya satelit. Nah, satelit ini tidak selalu harus ada dalam kromosom, tapi ada beberapa kromosom yang juga memiliki satelit. Nah, ini merupakan bagian tambahan yang tempatnya ada di ujung kromosom. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk kromosom. Bentuk-bentuk kromosom yang kita pelajari itu ada 4 macam. Ada telosentrik, ada akrosentrik, ada submetasentrik dan juga metasentrik. Nah, yang pertama ada telosentrik, di mana telosentrik ini not in human atau tidak ada atau tidak ditemukan pada manusia. Nah, ini merupakan sentromer yang sentromernya ini terletaknya di ujung sekali, sehingga kromosom ini cuma memiliki satu buah lengan aja. Jadi bentuknya tidak seperti X tapi seperti huruf V terbalik seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ada akrosentrik, di mana sentromernya ini terletak di dekat ujung kromosom, sehingga akan membentuk kromosom yang satu lengan itu sangat pendek sekali, kemudian lengan yang lainnya itu sangat panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah submetasentrik, di mana sentromernya ini terletak di salah satu ujung, jadi agak dekat dengan ujung gitu. Agak dekat dengan ujung sehingga bisa dilihat bahwa panjang dari kedua lengan kromosom ini sangat berbeda. Jadi yang satu agak pendek dan yang satu lagi agak panjang. Kemudian yang terakhir ada metasentrik. Nah, ini yang sering kita lihat dan sering kita temui. Nah, sentromernya ini terletak di tengah-tengah kromosom,
sehingga kromosomnya ini memiliki 2 buah lengan yang sama panjangnya sama, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang asam nukleat, di mana asam nukleat ini tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Nah, tiap nukleotida ini memiliki struktur yang terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Jadi ada 3 unsur atau 3 bahan yang membentuk sebuah nukleotida, yaitu adanya gugus fosfat, adanya gula pentosa, dan juga adanya basa nitrogen. Nah, untuk basa nitrogennya sendiri, dia itu ada 2 macam, yaitu ada purin dan juga ada pirimidin. Kemudian untuk gula pentosanya ini juga ada 2 macam, yaitu ada deoksiribonukleosa dan juga ada ribonukleosa, di mana nantinya akan membentuk 2 macam asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, atau deoksiribonukleik acid dan juga ribonukleik acid. Nah, berbicara tentang basa nitrogen yang ada 2 macam, ada purin dan juga ada pirimidin, di mana purin ini adalah adanya adenin dan guanin, kemudian pirimidin ada sitosin, ada timin timin ini hanya ditemukan di DNA only, dan juga urasil ini hanya ditemukan pada RNA only. Nah, ini nanti basa purin dan pirimidin ini akan berpasangan, di mana nanti adenin akan berpasangan dengan timin melalui 2 ikatan hidrogen, dan juga guanin akan berpasangan dengan sitosin atau urasil dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya adalah struktur DNA dan RNA. Nah, seperti yang bisa kita lihat di dalam gambar, untuk bentuknya sendiri saja sudah ada perbedaan antara DNA dan RNA, di mana DNA ini ada ada rantai ganda. Rantainya ada 2, jadi ada kanan sama kiri. Sedangkan RNA ini cuma ada 1 rantai saja. Kemudian yang selanjutnya yang berbeda itu adalah pada gula pentosanya, di mana pada DNA itu merupakan gula deoksiribosa, tapi pada RNA adalah gula ribosa saja. Kemudian untuk basa pirimidinnya, di mana DNA ini ada basa timin, hanya ditemukan pada DNA. Kemudian untuk RNA basanya itu urasil, basa pirimidinnya itu urasil. Kemudian untuk letaknya, kalau DNA ini dapat ditemukan di nukleus, kloroplas, dan juga mitokondria, tetapi kalau RNA ini bisa ditemukan di nukleus, di sitoplasma, di kloroplas, dan juga di mitokondria, seperti itu. Nah, ini untuk ikatannya, timin dan adenin ini 2 ikatan, kemudian guanin dan juga sitosin ini ada 3 ikatan hidrogen, seperti itu. Nah, ini strukturnya, ada gula, ada fosfat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang replikasi. Nah, kita akan berbicara tentang replikasi atau penggandaan DNA, di mana di awal tadi sudah dijelaskan bahwa dalam struktur materi genetik itu terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi genotip dan juga fungsi fenotip. Nah, fungsi genotipnya ini merupakan replikasi atau penggandaan DNA yang nantinya akan diturunkan kepada anaknya. Nah, ada 3 macam model dari replikasi DNA. Ada model konservatif, ada model semi konservatif, dan juga ada model dispersif. Nah, dari ketiga model ini yang diterima atau yang bisa kita pelajari lebih lanjut itu adalah bagian semi konservatif, di mana pola ini merupakan setiap sintesis utas ganda DNA hanya 1 utas yang dibentuk baru, kemudian yang lainnya berasal dari utas yang lama. Nah, replikasi ini berjalan secara bertahap atau biasa dikenal dengan fragmen Okazaki. Nah, yang selanjutnya adalah tentang garpu replikasi. Nah, ketika kita akan menggandakan DNA atau melakukan replikasi, kita harus membuka yang namanya utas ganda DNA. Jadi double helixnya itu harus kita buka terlebih dahulu, sehingga akan membentuk sebuah garpu replikasi seperti ini. Nah, di dalam pembukaan utas double helix itu tadi, kita tuh membutuhkan beberapa enzim.
Yang pertama itu adalah enzim helikase, di mana enzim ini yang bertugas untuk membuka heliks gandanya. Jadi yang membuka rantai DNA-nya itu adalah enzim helikase ini. Kemudian ada girase yang berfungsi untuk menghilangkan tegangan pada percabangan replikasi. Kemudian ada protein SSB atau single strand binding protein. Nah, ini. Nah, enzim ini berfungsi untuk mencegah utas DNA-nya bergabung kembali. Jadi setelah dibuka, karena DNA itu kan sangat panjang. Jadi kalau tidak ada protein SSB ini, dia ketika setelah dibuka itu akan kembali menggulung lagi. Jadi makanya dibutuhkan protein SSB ini untuk mencegah bergabungnya kembali si utas DNA itu. Kemudian selanjutnya ada RNA polimerase yang berfungsi untuk sintesis RNA primer. Kemudian ada DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini ada dua macam, yaitu ada polimerase 3 dan juga polimerase 1. Di mana DNA polimerase 3 ini merupakan sintesis pemanjangan utas DNA yang baru. Kemudian DNA polimerase 3 ini untuk mengisi celah-celah antara dua fragmen Okazaki dan juga nantinya berfungsi untuk membuang RNA primer. Kemudian enzim yang selanjutnya atau enzim terakhir yang kita butuhkan dalam proses replikasi itu ada enzim likase yang berfungsinya untuk menyambung dua fragmen Okazaki. Nah, proses replikasinya seperti apa? Nah, selanjutnya adalah proses replikasi, di mana replikasi ini awalnya atau pertamanya itu dimulai dengan putusnya ikatan hidrogen pasangan basa. Jadi ATGC ini nantinya akan berputus atau akan berpisah karena tadi sudah dibuka oleh enzim helikase. Kemudian pada rantai yang terpisah pada garbu replikasi ini ada dua ujung, yaitu ada ujung 3 dan juga ujung 5. Bisa dilihat di gambar yang biru tua pada ujung 3 dan juga ujung 5. Nah, selanjutnya ini nantinya ada penambahan nukleotida baru dari arah 5 ke arah 3. Nah, pada pembukaan ujung ini nantinya akan terdapat dua strand baru, yaitu strand leading strand dan juga lagging strand. Nah, perbedaannya apa? Nah, pada leading strand ini dia itu sintesisnya itu secara terus-menerus atau kontinu dari arah 5 ke 3. Jadi perjalanannya itu normal-normal saja, tidak ada hambatan apapun. Jadi langsung disintesis dari arah 5 ke ujung 3. Kemudian yang lagging strand ini dia merupakan sintesis yang terputus atau discontinue. Arahnya sama dari 5 ke 3, cuman kalau di lagging strand ini dia akan membentuk fragmen-fragmen kecil atau kelompok-kelompok kecil. Nah, di mana nantinya kelompok-kelompok kecil ini seperti yang dibahas di slide sebelumnya, yaitu dia akan membutuhkan DNA polimerase 1 untuk mengisi celah-celahnya, celah-celah antara satu fragmen dengan fragmen yang lain. Kemudian nantinya akan digabungkan atau akan dilem atau akan dikelompokkan lagi menjadi sebuah utas yang utuh oleh DNA likase. Seperti itu. Jadi itu bedanya leading strand dan juga lagging strand. Kemudian yang selanjutnya adalah ekspresi gen. Nah, kebanyakan gen yang kita tahu yaitu akan mempengaruhi atau mengendalikan fenotip melalui protein, baik itu dari enzim maupun dari protein strukturalnya. Nah, gen ekspresi ini akan mengendalikan sifat dari organisme. Pengendalian dilakukan melalui pembentukan enzim atau protein yang berperan dalam proses metabolisme. Nah, pengendalian pembentukan enzim itu dilakukan melalui dua tahap, yaitu adanya tahap transkripsi dan juga tahap translasi. Balik lagi pada slide yang awal tadi yang kita membahas tentang central dogma, yaitu dari DNA nantinya akan ditranskripsi menjadi RNA. Nah, kemudian dari RNA ini nanti akan ditranslasi menjadi sebuah protein yang akan mengekspresikan gen atau akan membentuk karakter atau sifat secara fenotip seperti itu. Nah, transkripsi itu apa sih? Transkripsi itu adalah proses pembentukan RNA dengan DNA sebagai modelnya. Kemudian kalau translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik yang ada pada mRNA ke dalam rantai polipeptida atau protein. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu adalah tahapan transkripsi. Nah, pada tahap transkripsi ini ada
eh, 3 urutan atau 3 proses. Yang pertama itu ada tahapan inisiasi, kemudian ada tahapan elongasi atau pemanjangan, dan juga ada terminasi atau tahapan akhir. Nah, untuk tahapan permulaan ini, transkripsi ini diawali oleh adanya promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Jadi di dalam transkripsi itu ada daerah promoter, yaitu titik awalnya. Nah, RNA polimerase akan melekat pada daerah promotor atau pangkal transkripsi untuk memulai sebuah transkripsi. Kemudian RNA polimerase ini akan berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Nah, untuk selanjutnya RNA polimerase akan membuka untaian rantai ganda DNA. Jadi di sini RNA polimerase akan membuka rantai DNA. Gini, tahapan inisiasi atau permulaan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan elongasi atau tahapan pemanjangan. Nah, pada ini ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut akan terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Jadi nanti akan bergerak, kemudian akan membuka. Nah, enzim RNA polimerase ini akan menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Jadi ketika RNA polimerase membuka untai DNA, itu ada enzim RNA polimerase yang juga menambahkan nukleotida ke ujung 3. Jadi ketika dibuka langsung difotokopi ya istilahnya. Langsung membentuk RNA. Setelah dibuka langsung RNA-nya masuk seperti itu. Kemudian setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Jadi RNA ini akan berjalan dari ujung promoter sampai akhir, kemudian dia juga akan memfotokopi atau membentuk RNA. Dan nanti pada akhirnya dia pun juga akan kembali membentuk DNA-nya itu akan kembali lagi. Bentuknya itu akan kembali lagi, dan juga kita juga akan mendapatkan sebuah RNA yang nantinya akan ditranslasi seperti itu. Kemudian yang tahapan terakhir itu adalah tahapan terminasi atau tahapan akhir. Nah, tahapan ini berlangsung hingga transkripsi ini akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Akan masuk di dalam sebuah daerah yang namanya terminator. Nah, terjadi pada daerah terminator. Tahapan terminasi ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Nah, nantinya setelah transkripsi ini berakhir, rantai DNA akan menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Nah, si mRNA ini nanti akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Jadi setelah semuanya selesai, nanti RNA-nya akan membentuk. Jadi DNA yang sudah terbuka tadi atau cetakannya tadi yang sudah ditranskripsi akan kembali membentuk DNA lagi. Kemudian hasil RNA transkripsinya nanti akan keluar dari inti sel untuk masuk ke dalam sitosol dan nanti akan bergabung dengan ribosom untuk memulai proses translasi. Nah, ini adalah proses translasi. Sama, tahapannya sama, ada 3 macam juga, yaitu ada tahapan inisiasi atau permulaan, ada tahapan elongasi atau pemanjangan, dan juga ada tahapan terminasi atau tahapan akhir. Nah, untuk translasi ini, tahapan inisiasinya itu terjadi dengan adanya mRNA, tRNA, dan juga 2 subunit ribosom. Jadi kan seperti yang sudah kita tahu bahwa ribosom ini memiliki 2 subunit, yaitu subunit besar dan juga subunit kecil. Nah, kita akan membutuhkan mRNA yang merupakan hasil dari proses transkripsi tadi, dan juga tRNA yang berfungsi untuk menerjemahkan. Seperti itu, ini tRNA-nya. Nah, pada mRNA ini dia itu memiliki codon start. Nah, codon startnya itu apa? Yaitu AUG. Nah, codon itu jadi tiga basa yang bergabung menjadi satu. 3 basa.
Nah, untuk memulai proses translasi ini, kita membutuhkan codon start AUG untuk memulai translasi. Jadi kita harus mencari, maksudnya si ininya nanti, ribosomnya nanti akan si tRNA-nya nanti akan mencari codon start AUG untuk memulai proses translasinya. Codon start hanya satu, yaitu AUG, atau dia itu mengekspresikan sebuah metionin. Proteinnya adalah protein metionin untuk memulai proses translasi. Nah, kemudian tRNA ini nanti merupakan sebuah inisiator yang akan membawa asam amino metionin dan melekat pada kodon inisiasi AUG. Gitu, seperti itu. Jadi tRNA ini nanti akan menjadi sebuah AUG, kemudian nanti akan melekatkan pada subunit besar dan subunit kecil, yang kemudian selanjutnya nanti akan dimulailah proses translasinya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan elongasi atau tahapan pemanjangan. Nah, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Nah, asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino metionin. Jadi setelah kita tahu kodon start AUG, kan AUG itu adalah protein metionin. Kemudian nanti kodon-kodon selanjutnya akan juga diterjemahkan oleh si tRNA ini. Nah, asam amino pertama metionin segera lepas dari ribosom. Kemudian tRNA ini akan kembali lagi ke sitoplasma untuk mengulang fungsinya. tRNA berikutnya datang berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Jadi tRNA ini setelah selesai melakukan tugasnya untuk menerjemahkan, dia akan keluar atau kembali ke sitoplasma untuk mengulang lagi fungsinya dan membawa kodon-kodon baru berikutnya yang akan diterjemahkan, seperti itu. Nah, kemudian gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalasi oleh rRNA. Nah, rRNA ini merupakan ribosomal RNA yang terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambung polipeptida antar asam amino. Jadi setelah diterjemahkan, mereka akan membentuk sebuah asam amino yang sudah diterjemahkan tadi oleh tRNA. Nah, asam amino ini akan diikat oleh peptide bonding atau ikatan peptida, yang dimana yang membentuk ikatan peptida ini adalah rRNA atau ribosomal RNA, seperti itu. Nah, untuk tahapan yang terakhir dari translasi itu adalah tahapan terminasi. Nah, proses translasi ini akan berakhir jika mereka menemukan salah satu codon stop mRNA, di mana codon stop itu ada 3 macam, yaitu ada UAA, UAG, dan juga UGA maksudnya. UAA, UAG, dan juga UGA yang melekat pada ribosom, yang itu nanti akan menghentikan proses translasi ini. Nah, codon stop ini tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai tanda untuk menghentikan proses translasi dan berakhir pada proses sintesis protein. Jadi codon stop ini dia tidak mencerminkan protein apapun atau tidak mengkode asam amino apapun. Jadi dia hanya bertindak sebagai tanda stop untuk menghentikan proses translasi, seperti itu. Nah, ini adalah tabel dari asam amino dan juga kodon-kodonnya yang mengekspresikannya. Jadi, kan kita tahu ada 4 macam basa hidrogen, yaitu ada adenin, guanin, urasil, dan juga sitosin. Nah, ini nanti kan akan membentuk sebuah kodon atau 3 basa yang akan mengekspresikan sebuah asam amino. Nah, kalau kita tahu atau kita hitung dari keempat macam basa itu nantinya akan membentuk sebanyak 64 model. Ada 64 macam model kodon yang terbentuk seperti itu. Tapi hanya ada 20 macam asam amino atau ada 20 macam protein yang kita
tahu atau yang akan terbentuk gitu. Nah, mengapa dari ke-64 macam model kodon hanya ada 20 asam amino yang terekspresi? Nah, jadi ada beberapa kodon itu yang mengkode satu asam amino. Misalkan di sini serin. Nah, serin ini dikode oleh 4 macam kodon, yaitu UCU, UCC, UCA dan juga UCG. Kemudian prolin juga seperti itu, dikode oleh 4 macam kodon, lalu leusin, theronin, alanin, valin, glisin, arginin gitu. Dan juga ada beberapa asam amino lain yang juga dikode oleh tidak hanya satu macam kodon tapi juga 2 atau bahkan lebih, seperti itu. Nah, yang bisa kita lihat itu ada AUG. Nah, AUG ini adalah metionin yang juga berfungsi sebagai start kodon. Kemudian ada stop kodon, ada 3 macam, yaitu UAA, UAG dan juga UGA. Seperti itu. Nah, nantinya asam amino yang telah terbentuk ini akan diikat oleh ikatan peptida, kemudian akan mengekspresikan sebuah karakter atau sebuah sifat yang masing-masing individu itu tidak sama sifatnya ataupun karakternya, seperti itu. Nah, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kesalahan dan juga terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.